Halo teman-teman, selamat datang kembali pada konten diksi atau edukasi masa kini. Kali ini kita akan membahas tentang industri keuangan syariah. Katanya, industri keuangan syariah Indonesia ranking 1 di dunia loh. Apakah benar? Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya. Sebelum kita mulai video hari ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena satu like dan subscribe dari kalian akan sangat membantu pengembangan channel YouTube ini ke depan. Industri keuangan syariah di dunia saat ini mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga terjadi di beberapa negara yang mayoritas non-Muslim, misalnya United Kingdom. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dalam pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil, karena potensi Indonesia untuk menjadi global player dalam keuangan syariah sangat besar. Dalam Global Islamic Financial Report 2019 lalu, negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah, Indonesia mencatat skor 81,93 pada Islamic Finance Country Index 2019. Dengan skor tersebut, Indonesia berada di peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah global, setelah pada tahun lalu berada di peringkat ke-6. Dan dilanjutkan dengan negara Malaysia, Iran, dan Saudi Arabia. Hal ini membuat Indonesia berhasil menyalip negara anggota Gulf Cooperation Council dan Malaysia yang selalu mendominasi peringkat teratas sejak 2011. Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat aset keuangan syariah Indonesia tidak termasuk saham syariah dan Baitul Mal wa Tamwil sebesar 94,44 miliar US dollar. Dengan pangsa pasar 8,29% dari total pasar keuangan Indonesia per Juni 2019 lalu. Global Islamic Finance Report merupakan laporan tahunan perbankan dan keuangan syariah yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2010 dan telah diakui sebagai sumber intelijen pasar terotentik untuk industri keuangan syariah global. Laporan ini dipublikasikan oleh Cambridge Institute of Islamic Finance dan diproduksi oleh Cambridge IFA, sebuah think tank global untuk industri perbankan dan keuangan yang berbasis di Inggris. Profesor Humayun Dar, Direktur General of Cambridge Institute Islamic Finance, dalam pidatonya mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong melesatnya posisi Indonesia ke peringkat teratas. Di antaranya perkembangan regulasi yang diikuti oleh peningkatan ekosistem industri perbankan dan keuangan syariah, serta dukungan politik tinggi yang mana Presiden Joko Widodo sendiri sebagai Ketua Komite Nasional Syariah, dan juga potensi besar yang ditawarkan ekonomi syariah. Sebelum negara Indonesia menempati urutan pertama, beberapa tahun terakhir pada tahun 2016 hingga 2018 ditempati oleh negara Malaysia. Dan sebelum Malaysia menempati peringkat pertama, pada tahun-tahun sebelumnya negara Iran yang selalu menduduki peringkat pertama. Dilihat dari ketiga negara tersebut memiliki beberapa persamaan, yaitu memiliki penduduk populasi muslim tertinggi di tiap negaranya, serta sistem keuangan perbankan syariah yang didukung oleh pihak pemerintah. Dan mengenai kewenangan fatwa, keuangan syariah bersifat terpusat, tidak dikeluarkan oleh perorangan ulama. Sedangkan dari segi penilaian aset syariah, berdasarkan lembaga Thomson Reuters, di antara tiga negara tersebut, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Iran, per tahun 2018 lalu, Indonesia masih pada urutan terakhir di antara negara-negara tersebut dengan total aset negara Indonesia sebesar 86 miliar US dollar, dan dengan total aset negara Malaysia sebesar 521 miliar US dollar, dan negara Iran dengan total aset sebesar 575 miliar US dollar. Walaupun hingga per tahun 2019 lalu, total aset negara Indonesia mengalami kenaikan menjadi 94,44 miliar US dollar. Hal tersebut tak menjadi membuat negara Indonesia mengungguli negara Iran dan Malaysia dalam perkembangan aset syariah. Negara Timur Tengah, yaitu negara Iran, tetap mendominasi aset keuangan syariah dunia. Negara Iran dengan peringkat pertama aset berbasis syariah terbesar ini menarik, karena Iran bukan pelopor bagi industri keuangan syariah dan baru melakukan revolusi di negaranya pada tahun 1979. Sementara itu, Malaysia termasuk ke dalam kelompok negara dengan pertumbuhan market share terbesar di Asia Tenggara. Jika dilihat dari ketiga negara tersebut, hanya negara Indonesia yang lambat dalam pengembangan aset syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan walaupun sebenarnya negara Indonesia pun memiliki beberapa keunggulan dalam mengembangkan aset syariah ini. Jadi, kesimpulannya, pada Global Islamic Financial Report 2019 lalu,
negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah, negara Indonesia berada pada peringkat pertama. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah seharusnya kita bangga dan juga mendukung kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengembangkan industri keuangan syariah ini, serta perlu juga mengawal dan mengkritisi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kelak. Begitulah edukasi masa kini yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua. Terima kasih semuanya.